Anjana TV. Saksikan video selanjutnya. Binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang utama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memupuk pundi amal kebaikan kita sebagai bekal jika suatu ketika nanti Allah sudah berkehendak untuk mengakhirkan ajal kita. Mudah-mudahan senantiasa husnul khotimah adalah bagian dari milik kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita juga berharap, kita berdoa saudara-saudara kita yang hidayahnya sedang dijauhkan, saudara kita yang sedang ditimpa musibah, Allah ringankan musibahnya. Yang sedang dijauhkan hidayahnya didekatkan kembali sehingga bisa bersama dengan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti, dengan satu harapan bahwa kita adalah umat Kanjeng Rasul yang kelak juga mendapatkan haknya, bahkan berada di saf terdepan untuk mendapatkan syafaatul umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa menyampaikan wasiat takwa untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga kita berupaya menjalankan seluruh perintah Allah, dan sekuat tenaga menjauhi semaksimal semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di Ramadan yang ke-20. Mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama hingga nanti Allah terima sebagai amal ibadah, sehingga ganjarannya melahirkan kita sebagai insan-insan yang muttaqin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan sejatinya adalah mengajak kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan keimanan kita sekaligus ketakwaan kita, supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan puasa yang haus dan lapar belaka. Karena sesungguhnya siapa yang hari ini kadar keimanannya sama dengan hari kemarin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin rahimahullah,
manusia tercatat sebagai makhluk sosial. Kehidupannya sangat tergantung dan terpengaruh dengan orang lain, sangat tergantung dengan lingkungannya. Dia sebagai sunnatullah pasti akan berinteraksi dengan makhluk lainnya. Dalam kaitan itu terkadang timbul ketegangan di antara kita sebagai akibat interaksi sosial kita. Akan tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa agama yang kita peluk adalah agama yang bertujuan dan mengajarkan kepada kita untuk terciptanya harmoni sosial dan keadilan sosial. Memotret dari kalimat di atas, sesungguhnya ada contoh model yang patut kita banggakan dan harus kita contohi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipuji oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliau dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang dengan akhlak yang agung. Bahkan Sayyidina Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Beliau mufassir tunggal sekaligus implementator paripurna dibandingkan makhluk yang lain. Sehingga Rasulullah SAW mendeklarasikan diri sebagai innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Hadirin Allah, dalam kesempatan ini kita ketengahkan beberapa contoh sebagai bagian dari potret bahwa Rasulullah SAW adalah contoh paripurna. Rasulullah SAW sampai beliau meninggal, beliau memperlakukan seorang Yahudi tua buta yang masih kafir, yang masih musyrik, untuk diberikan suapan sepanjang waktu. Setiap harinya Kanjeng Rasul datang menyuapi orang tersebut. Meskipun setiap kali nasi disuapkan, setiap kali roti disuapkan, cacian, makian muncul dari orang tersebut bahwa Muhammad adalah ahli sihir, Muhammad adalah orang goblok, Muhammad adalah orang yang tidak punya akal budi. Itulah kalimat yang muncul setiap saat, setiap kali suapan itu muncul yang diberikan oleh Rasulullah oleh orang Yahudi tersebut. Sampai suatu ketika sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat menggantikannya menyuapi seorang Yahudi tua di pojokan kota Madinah. Seketika disuapin, Yahudi tua berkata, wahai fulan, siapakah anda gerangan? Karena suapanmu berbeda dari orang yang telah menyuapi saya sebelumnya. Mendengar cacian makian yang disampaikan oleh Yahudi dan pertanyaan yang disampaikan oleh Yahudi kepada sahabat tersebut, dia menjawab bahwa orang yang selama ini menyuapi anda adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang engkau caci maki setiap kali mulutmu disuapi oleh tangan agungnya. Mendengar kalimat itu, Yahudi musyrik langsung lemas tak berdaya. Dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Ini adalah karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadirin Allah, setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pada suatu tempat atau suatu jalan, senantiasa ada saja orang yang menyakitinya, melempar kotoran atau mengucapkan kata-kata yang bersifat mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lewat suatu hari, tidak ada lagi yang mencaci atau menyakitinya. Dia bertanya kepada orang sekitar, kemana orang yang seringkali setiap kali lewat menyakiti saya? Dijawab oleh masyarakat sekitar bahwa orang tersebut sedang sakit. Ditengoklah orang tersebut ketika sedang terbaring dalam tempat tidurnya. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejatinya menjadi ruh dari dakwah Islam itu sendiri. Hadirin Allah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditantang oleh malaikat Jibril, apakah engkau ingin gunung ini aku timpakan wahai Rasulullah kepada manusia-manusia yang senantiasa menyakitimu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak wahai Jibril. Dijawab oleh Rasulullah, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beranggapan dan memiliki motivasi yang positif bahwa orang-orang yang hari ini mungkin menyakitinya karena dia belum tahu sesungguhnya apa yang beliau bawa. Hadirin rahimahullah, selama bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan latihan kita, bulan yang menjanjikan 1000 kemuliaan bagi kita. Maka selayaknya kita untuk menahan diri dari hal-hal sifatnya merusak, menahan diri hal-hal yang sifatnya maksiat, apalagi untuk melakukan sesuatu yang memang sudah jelas keharamannya. Hal ini adalah sebuah latihan bagi kita. Selama Ramadan kita menerapkan kebaikan, harapannya di bulan-bulan lain kita terinspirasi untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Akhlak yang baik yang kita pupuk selama bulan Ramadan mudah-mudahan terimplementasi juga di bulan-bulan selain Ramadan, sehingga dengan begitu ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi hak kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaq, tidak akan pernah masuk surga kecuali dengan bagusnya budi pekerti. Hadirin Allah, mari kita perbaiki akhlak kita dari menit ke menit, dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun hingga ajal kita. Sehingga dengan begitu kita betul-betul mendapatkan surga yang sesungguhnya memang sudah berada dalam genggaman kita, sehingga tidak lepas lagi dari tangan kita. Allahumma khassin khulqi wa khalqi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Anjaliya TV, saksikan video selanjutnya.